Terus, nah nih nyangkut lagi nih. Lo masuk UI lewat jalur SBM. SBMPTN. Terus kalau nggak salah di VIA atau di administrasi niaga ini ada mahasiswa reguler dan paralel nih. Sebenarnya tuh perbedaan paling dasarnya apa sih sebenarnya? Apa sama aja fasilitasnya, apa akademiknya, apa gimana? Sebenarnya kalau bedanya itu cuman di pembayarannya aja sih palingan gitu. Kalau dari segi apapun itu akademiknya, dosennya, terus jam kelasnya, fasilitas sama semuanya. Jadi kita nggak ada perbedaan gitu. Jadi emang bedanya di pembayaran aja gitu. Ya subsidi silang lah ya. Subsidi silang gitu kan. Kalau dari paralel kan emang bilangnya itu uangnya lebih buat subsidi silang gitu. Betul. Kalau paralel berarti itu maksudnya jalur SIMAK sama PPKB yang pakai rapat ya. Iya. Oke. Lanjut nih, ini pertanyaan langsung ke jurusan lo nih Bang. Administrasi Niaga. Di Administrasi Niaga kalau nggak salah belajar tata kelola. Maksud tata kelola apa nih? Manajemennya, bisnisnya apa gimana? Jadi kalau tata kelola itu kan di sini kan kita bakal belajar tentang gimana caranya kita nih kayak ada di suatu kondisi kita punya perusahaan gitu. Terus? Ya. Jadi di situ tuh ya namanya tata kelola, kita tuh nanti di situ kita harus belajar tentang gimana cara nanti kita ngebuat kebijakan perusahaan itu, terus gimana nanti kita strateginya dan lain-lain gitu loh. Jadi pada intinya sih ya tata kelola itu nanti kita gimana caranya kayak mengaitkan gitu sama instansi yang terkait sama perusahaan yang seakan-akan kita miliki ini. Jadi nanti untuk memiliki keputusan yang diinginkan bersama gitu loh. Jadi dari namanya tata kelola sendiri ya itu sebenarnya kita ya mengelola suatu perusahaan itu sendiri, tapi kita mengkaji lebih dalam gitu. Jadi kayak strateginya, terus nanti karyawannya kira-kira bagaimana ya kalau misalkan karyawannya lagi kurang oke gitu, nanti kita bisa mengadakan seminar atau pelatihan gitu loh. Itu masuk ke situ. Jadi intinya itu tata kelola itu ya gimana cara kita mengatur perusahaan itu kalau misalnya dari pembelajaran tata kelola itu sendiri gitu loh. Tuh, itu udah diajarin dari semester 1. Dari semester 1 itu nanti ya kita jadi pertama itu kita diajarin dari segi pajak sama segi hukumnya juga kita diajarin gitu. Berarti lu ngitung-ngitung juga masih ada. Gitu. Cuman kalau emang pajaknya kita nggak dapet yang hitungannya. Nggak dapet yang hitungannya. Kalau yang khusus penghitungan pajak itu nanti masuk ke yang khusus administrasi perpajakan. Perpajakan. Atau administrasi fiskal lah kalau di sini namanya. Nah, hukumnya? Kalau yang di hukumnya juga kita dapetnya ya yang dasar-dasarnya aja gitu. Nggak yang sampai benar-benar mendalam gitu, nggak. Karena kan emang kita di sini tujuannya ya emang untuk dapat ilmu-ilmu dasar aja gitu yang ada nanti bakal berkaitan sama bisnis. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Zuhair ya. Boleh. Bang, ini pertanyaan yang pasti gua tanyain sih. Kira-kira lingkungan kuliah dan pertemanan lo di FIA UI itu kayak gimana sih? Kan VIA juga yang kita baru tahu ya baru pisah dari FISIP, tapi masih satu lingkungan tuh. Apa rasa FISIPnya masih ada bagaimana? Kalau untuk pertemanan sih kebetulan dapatnya orangnya yang asik-asik sih. Nah itu kayak yang tadi gue bilang enaknya di administrasi niaga itu kita tuh apa ya? Nggak tahu sih. Gue mungkin karena gue juga punya teman yang di fakultas lain. Kayak gue tuh udah kebetulan administrasi niaga itu emang udah nyaman sama lingkungan gue gitu loh. Oh gitu. Ya udah fit in lah sama diri lo. Iya diri gue. Jadi kebetulan emang teman-temannya juga enak gitu loh. Apalagi dosennya gitu loh. Dosennya juga kalau yang administrasi niaga itu wah santai-santai pokoknya. Sampai nih ada salah satu dosen itu gue saking santainya dia sempet sampai sekarang itu sebenarnya dia masih ada utang sih sama gue buat traktir gue makan bareng gitu loh. Jadi sampai kebetulan waktu itu kan udah selesai matkulnya dia udah pisah gitu terus, dan kebetulan dia itu sering lewatin tempat makan dekat rumah gue gitu. Oh gitu. Dan dia ngajak gue gitu, ayo kapan-kapan nongkrong situ kita ngobrol-ngobrol gitu, makan nanti saya traktir gitu kan. Masih muda dia rata-rata. Masih muda. Dan kebetulan juga orangnya fleksibel gitu. Supel juga ya masih ya. Betul. Okay. Jadi enak gitu loh. Nah kalau untuk yang FISIP itu yang tadi, ya emang kalau itu emang udah resiko sendiri sih, karena emang kebetulan di VIA itu kan kita gedungnya masih numpang ya. Masih numpang karena yang gedung VIA khususnya sendiri itu masih dibangun, masih belum lama ini baru proses
peletakan batu, jadi masih kira-kira masih lama. Kayak itu gue lulus Dulu baru ada. ada. Gitu. Nah, kalau untuk yang lingkungan FISIP itu ya asalkan kita nggak neko-neko ya mereka juga biasa aja sama kita aja. gitu. Cuman kalau untuk yang internal lagi gitu kayak misalkan gue punya teman yang anak FISIP ya itu sering dikata-katain kayak ya lu masih numpangnya sama FISIP. Oh gitu. Ya. Itu Cuman kayak, bercandaan biasa iya, ya. Cuman kayak ya udah gitu. Mau gimana lagi? Gue kan emang numpang di situ. Jadi mau marah juga nggak bisa. Ya udah ya, gitu. terima aja gitu Iya, ya. Terima aja gitu. Oke. Dan Itu kita- masih jadi candaan khas ya di situ. Iya, kayak udah pokoknya kalau misalkan lagi supporteran juga lagi lawan FISIP ya yang Iya, katainnya kayak itu gitu, numpang numpang, pasti. Pak. Cuman ya udahlah gitu. Abis itu ya udah biasa lagi gitu. Itu lagi. Ya, Kantin juga masih sama ya. Kantin juga masih gabung, sama- masih di Takor gitu. Takor juga. Oke. Ada tambahan lagi Bang Zuher? Udah. udah sih, Ada. itu Oke paling. deh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah nih agak tipan agak ini juga nih, agak bagus juga nih. Aplikasi Niaga banyak baca tentang proyek bisnis. Wah, itu seru bisnis kayak gimana tuh? Emang mata kuliahnya khusus buat bisnis, tugas akhirnya bisnis apa gimana tuh? Bisa ceritain dikit Kalau nggak Bang? Untuk proyek bisnis itu di semester 6. Nah. Itu nanti kita ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Usaha. Kewirausahaan itu nanti di situ kita harus ngebuat bisnis gitu. Nah, ya kita harus ngebuat suatu bisnis yang nanti bakal dibiayain gitu sama dosennya. Dosennya. Nanti dari bisnis itu kita bakal presentasiin nih ke fakultas itu sendiri. Nanti kalau misalkan emang bagus, nanti itu bisa ikutin ke lomba PKM. bisnis nasional Lomba gitu. bisnis nasional. Kayak yang kemarin itu ada Apa tuh? kakak kelas gue itu kebetulan dia bikin tas gitu. Tas. Jadi tasnya itu emang khusus untuk safety gitu. Jadi Oh, tasnya itu safety. kayak Safety, apa terus namanya? Apa lanjut. namanya? Anti maling. Bukan. Enggak. Oh, Jadi, gimana jadi tuh? tasnya itu kayak reflect gitu loh. Refleksnya gimana tuh maksudnya? Kayak nge-reflect kalau misalkan kena lampu jadi dia nge-reflect gitu. Oh. Gitu. Buat di lalu lintas. Iya, lalu lintas. Jadi kalau misalnya itu biasanya kalau misalnya lu lagi naik motor tuh, Heeh. lu lagi naik motor terus lu pakai itu di belakang gitu. Nah, itu kalau misalkan kena lampu, Dia itu nge-reflect gitu. Oh, biar gitu. ya benar-benar safety. Ya, itu lebih safety, Safety. gitu. Nah, itu tuh sampai juara nasional kemarin. Juara nasional. Juara nasional kebetulan. Mantap. Nah, mantap, itu gila. gitu. Jadi kalau misalkan emang untuk proyek bisnis sendiri itu emang sebenarnya kalau dasar-dasarnya itu kita emang diajarin dari awal gitu loh. Nanti kita juga bakal ada juga mata kuliah nanti kita seakan-akan kita memiliki perusahaan itu sendiri. Nanti kita harus mengatur keuangannya gimana. Gitu. Ya, pokoknya sedetail itu nanti kita harus mengatur perusahaan itu. Nah, ntar dari situ kita bakal lanjut lagi ke yang praktek. Nah, praktek itu namanya kewirus tadi gitu. Oke. Untuk membuat bisnis gitu. Berarti SKS-nya gede tuh, 3, 6. 3. Oh, enggak, kalau 6 enggak ada yang sampai 6 sih. Enggak ada. 3 udah gede juga sih Iya, itu. iya. Oke. Nih masih ngomongin bisnis. Iya. Pasti di Apnis Niaga ada himpunan mahasiswanya dong. Ya, betul. Menurut lo Zuher nih sebagai mahasiswa dan sekaligus anggota himpunan, seberapa penting sih himpunan buat lo? Karena kalau bicara bisnis, tentu kita juga bicara relasi. Ya. Itu gimana tuh menurut lo? Sebenarnya kalau misalkan kita bilang benefitnya himpunan itu untuk relasi itu kayak udah basi gitu ya sih. Udah Ya. relasi. Kayak itu ya udah hal yang biasa gitu. Karena kan kita ikut suatu organisasi udah pasti kita bakal ketemu banyak orang gitu. Betul. Apalagi nanti kita juga bakal istilahnya berhubungan sama pihak eksternal maupun itu dari perusahaan atau dari universitas lain gitu. Betul. Nah, itu kalau misalnya untuk relasi kayak ya udah itu emang itu udah kemungkinan pasti kita dapat gitu loh. Tapi kalau untuk dari soft skill ya itu menurut gue yang oke banget sih di himpunan itu. Apalagi kita kan emang himpunan administrasi niaga ini kan emang fokusnya ya di lingkup administrasi niaga gitu. Nah, di situ juga soft skillnya baik banget karena nanti kan di himpunan itu banyak departemennya gitu. Kayak misalkan nih gue kebetulan masuk di departemen relasi gitu loh. Relasi. Humas. Oke. Nah, Terus? di humas itu dimana caranya gue itu harus bisa soft skill gue untuk citra iya kayak istilahnya kalau misalkan di himpunan itu gue itu istilahnya inilah apa namanya mulutnya himpunan gue gitu. Oh, jubir. Ya, jubir. Jadi apa yang gue ucapkan itu ya itu menggambarkan himpunan gue gitu loh. Jadi di situ gue belajar gimana caranya supaya ya menghubungkan antara himpunan gue dengan pihak eksternal itu gitu loh. Okay. Terus juga dari situ gue belajar gimana caranya belajar cara negosiasi juga itu ada di situ. Nah, dari situ tuh kalau misalkan dari pihak maksud gue dari divisi humasnya aja
itu tuh menurut gue udah oke banget gitu loh. Dan dari situ juga kita ada juga namanya business and study development gitu. Tuh kayak gimana tuh? Itu di situ juga bakal belajar gimana caranya nanti kita lomba-lomba bisnis gitu. Nah, lomba-lomba bisnis plan gitu, gimana cara nulis esai. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmiah itu juga ada di situ. Jadi di himpunan itu kita nggak cuma mengasah soft skill aja. Jadi untuk ilmiahnya itu kita juga ada gitu loh. Nah, itu dari situ. Jadi kalau dari himpunan itu selain relasi itu soft skill, terus kita bisa dapat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmiah yang ada di lingkup niaga gitu loh. Terus juga kita nanti bisa ngedapat sosialisasi itu. Itu sih paling. Berarti baru masuk himpunannya tuh semester berapa kalau di Niaga UI? Awal masuk itu nggak lama. Kalau gua itu kebetulan masuknya langsung sih. Langsung semester 1 langsung jadi anggota? Langsung enggak semester 1, semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. 2. Iya, semester 2 itu jadi ya. Jadi pokoknya awal-awal ini itu gua langsung ikut himpunan. Oke, mantap. Awal masuk langsung ikut himpunan, terus lanjut sekarang periode 2. Oke. Itu pilihan ya mau masuk himpunan, mau masuk BEM ya. Kita nggak nyaranin. Iya. Karena emang gimana? Karena emang gue kebetulan emang masih pengennya di lingkup niaga aja gitu lah. Masih belum pengen untuk ke lingkup yang fakultas. Oke, mantap. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Niaga tuh punya kelas riset. Riset tuh riset ilmiah, riset bisnis, apa riset gimana tuh Bang? Riset sebenarnya kalau riset ini kan penelitian lah gitu maksudnya gitu. Penelitian ya, observasi. Di sini itu kita kebetulan ini gue baru banget selesai kemarin. Riset. Ya. Jadi kalau di sini namanya kita itu ada MPA sama AMP. Nah, MPA itu metode penelitian aplikasi gitu. Nah, kalau misalkan yang istilahnya itu kan kalau misalnya di MPA itu kan kita mengkaji nanti. Mengkaji penelitian kita itu bakal kayak gimana nanti, misalkan dari sistem penarikan sampel kayak gimana dan lain-lain gitu. Nah, itu bakal kita kaji di MPA. Nah, nanti prakteknya itu nanti ada di AMP, aplikasi metode penelitian. Nah, itu baru banget kemarin dari kita itu dari VIA itu baru banget baru banget ngejalanin kemarin gitu AMP itu sendiri. Nah, itu karena emang kita kebetulan di lingkupnya niaga, jadi kita ngambil yang berhubungan dengan bisnis di sekitaran daerah situ. Nah, kebetulan kita ngambilnya itu kalau di kelas gue itu ngambil yang pariwisata gitu. Jadi di penelitian itu kita ngebahas tentang minat berkunjung warga sekitar yang kita tempatin itu daerahnya itu untuk ke salah satu wisata di situ gitu loh. Jadi istilahnya itu ya risetnya itu sebenarnya bukan untuk gimana-gimana sih sebenarnya. Kalau kebanyakan dosen bilang itu untuk pembekalan awal kita lah untuk mengerjakan skripsi nanti gitu. Jadi riset di sini kita bukan ngebuat misi, tapi untuk jadi bekal kita nanti kalau kita ngerjain skripsi nanti, jadi kita udah ngerti gimana sih caranya nanti nyari populasi, nyari sampel dan lain-lain gitu. Tujuannya di situ. Tujuannya itu di situ. Jadi ya biar mantep lah gitu. Nyebar kuesionernya juga kayak gimana gitu. Nanti di situ ada penalikannya. Itu lu muter-muter tuh ke cagar wisatanya Depok gitu-gitu selalu. Sebenarnya kalau untuk muter-muternya itu kita kan emang dikasih tempat masing-masing gitu. Nah, itu dari situ tuh nanti untuk penelitian itu kita ya untuk mencari responden itu ya di sekitar lingkungan itu aja. Misalkan kayak kemarin itu kan kebetulan di Majalengka tuh. Majalengka nanti kan banyak tuh, ada yang desa pokoknya ada banyak gitu lah. Nah, kebetulan gue dapetnya yang di Maja Utara. Nah, itu yaudah gue untuk nyari respondennya gue di sekitaran Maja Utara aja gitu. Untuk nanya niat berkunjung mereka ke wisata terasering di sana gitu. Keren juga ya, bisa sambil jalan-jalan juga nih. Nah, iya itu. Bisnis bisa jalan-jalan juga nih ya. Itu jalan-jalan sih. Terus di situ juga kayak penelitian itu yang lu sebenarnya kalau gue sih nggak kerasa kayak penelitian ya, karena di situ kebetulan teman-teman sekelas gue tuh juga asik gitu. Jadi nggak kerasa. Iya, jadi istilah tuh kita kayak jalan-jalan malah gitu. Kayak nggak kerasa gitu loh ngerjain penelitiannya sama teman-teman. Jadi kayak wah ini bukannya yang mau ditinggalin malah jadi pengen lagi. Gitu. Gila. Berarti itu maksud gue mulai ke sononya tuh akhir semester apa di awal-awal? Di semester 4. Oh gitu. Semester 4 itu kalau misalkan untuk yang